Draft Perwali tentang pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM yang diajukan Pemkot Denpasar sudah disetujui Gubernur Bali. Kini rencana tersebut tinggal menunggu pelaksanaan di masing-masing desa kelurahan. Memastikan semua bisa berjalan lancar, Pemkot Denpasar akan mengeluarkan petunjuk teknis Juknis PKM di masing-masing wilayah. Pada 11 Mei 2020, draft Juknis akan difinalisasi serta dilakukan pematangan sehingga bisa diterapkan dalam waktu dekat ini. Menurut juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Denpasar, Idewo Gederai, draft Juknis yang sudah dirancang kemungkinan akan dilakukan beberapa koreksi dan perbaikan oleh tim pakar hukum Pemkot Denpasar serta Majelis Desa Adat. Semua akan dibahas kembali pada 11 Mei untuk lebih mematangkan pelaksanaan PKM nanti. Draft Juknis sudah mengatur masing-masing tugas dari Satgas Gotong Royong Desa Adat, staf desa, kelurahan, Babinsa hingga Babin Kamtibmas. Penerapan sanksi sesuai dengan Perwali tentang PKM juga akan dibahas. Draft Juknis mengatur tentang protokol keamanan berniaga, pasar swalayan dan toko modern. Semua toko akan dibatasi waktu operasionalnya hingga pukul 21.00 WITA. Dewarai mengungkapkan pada intinya PKM ini adalah melakukan pembatasan, bukan lockdown. Hal ini akan diajukan oleh masing-masing desa bila mereka ingin melakukan PKM. Beberapa hal yang akan diatur bila sebuah desa melakukan PKM. Dewarai menerangkan sejumlah strategi yang dilakukan dalam PKM ini diantaranya belajar dari rumah, pembatasan bekerja di kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, budaya, dan sosial lainnya. Kegiatan pasar juga dibatasi dengan pola belanja dari rumah dan ada pembatasan moda transportasi serta mobilitas warga. Salah satu yang akan dilakukan yakni pemantauan mobilitas masyarakat dengan membuat pos pantau di beberapa titik. Setidaknya akan ada 11 pos pantau di kawasan perbatasan, diantaranya pos Suma Anyar sebagai pos induk, pos Jalan Ahmad Yani, pos Jalan Mahendra Data, pos Caturmuka, pos Jalan Antasura, dan lainnya. Terkait dengan prosedur pengajuan PKM ini, diawali dengan aparat desa atau lurah maupun desa adat dengan koordinasi dari Satgas Penanganan COVID-19 di masing-masing desa setempat dan mendapat persetujuan wali kota serta rekomendasi dari Majelis Desa Adat Kota Denpasar. Asmara Putra, Bali Pos melaporkan.